Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman dosen UMI yang saya hormati, ketemu lagi di video yang lain masih mengenai kalam, media pembelajaran kita secara daring. Video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya jika kita ingin menginput atau memasukkan materi ajar kita ke dalam kalam, namun kita jadwalkan untuk di lain waktu, seperti itu. Jadi anggaplah misalnya hari ini kita mau menginput materi untuk dibawakan di kuliah besok gitu. Jadi dijadwalkan. Nah, ada beberapa teman-teman dosen yang memang belum begitu paham caranya. Nah, di video kali ini saya akan coba menunjukkan ke Bapak Ibu, sekalian juga akan saya tunjukkan bagaimana caranya kita memasukkan materi yang sama dari kelas yang lain. Jadi contohnya ya, misalnya biasanya kan kita, Bapak Ibu, teman-teman dosen punya satu mata kuliah untuk beberapa kelas, misalnya kelas C2, C3, dan C4, anggaplah seperti itu. Nah, materi kuliahnya sebenarnya semuanya sama, tapi supaya kita tidak perlu repot-repot menginput berulang-ulang dari laptop, bisa kita menggunakan handphone untuk langsung saja kita mengimpor materinya. Untuk lebih lengkap videonya, kita bisa saksikan berikut ini ya. Silahkan disimak Bapak Ibu. Pertama-tama, seperti biasa, silahkan kita login untuk akun kalam kita masing-masing, Bapak Ibu. Setelah itu akan muncul dashboard kita seperti biasa. Untuk memudahkan, yang ingin menggunakan bahasa Indonesia silahkan, ataupun ingin menggunakan bahasa Inggris juga silahkan. Nah, kita silahkan masuk ke kelas yang ingin kita input materi kuliah kita. Jadi, tutorial pertama ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menjadwalkan materi kita ya. Misalnya di mata kuliah pengantar manajemen. Jadi di mata kuliah ini saya sengaja belum menginput semua materinya, baru di pertemuan keempat. Kita hidupkan dulu di atas seperti biasa, hidupkan mode ubah. Nah, setelah itu di sini sudah bisa kita rubah. Nah, anggaplah misalnya saya ingin memasukkan materi di pertemuan kelima ya. Ini pertemuan kelima Bapak Ibu. Di sini silakan kita klik tombol hijau. Kemudian kita pilih file seperti biasa ketika kita mau memasukkan materi kuliah kita. Lalu kita klik tambah. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu masukkan judul materinya. Misalnya materi pertemuan 5. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan deskripsi silahkan, tapi kalau saya tidak perlu, kemudian silahkan diklik tanda panah yang biru seperti biasa kalau kita mau memasukkan materi, lalu klik choose file. Selanjutnya silakan Bapak Ibu memilih materi di laptop Bapak Ibu sekalian, materi yang mau dibawakan. Ini pertemuan kelima. Kalau saya hampir semua materi yang saya masukkan adalah formatnya PDF. Jadi walaupun dia PPT, PowerPoint, tetap saya rubah ke PDF dulu ya. Kemudian kita klik ini Bapak Ibu, unggah file ini. Nah, sudah ada muncul. Nah, ini kalau langsung kita submit, bagian di bawah ini, simpan dan kembali ke kursus, materi itu langsung akan terupload saat ini juga. Nah, ini kan kita mau jadwalkan ya, sesuai jadwal kuliah kita. Nah, caranya adalah kita klik ini, Bapak Ibu, pembatasan akses. Kita klik, kemudian di sini kita klik lagi, tambahkan pembatasan. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita klik date atau tanggalnya. Nah, di sini muncul seperti ini. Tanggal berapa kita mau masukkan materi ini? Kalau saya di tanggal 16 Maret, karena kuliahnya memang kebetulan di tanggal 16, kita tinggal atur jadwalnya jam berapa. Perkuliahan saya di jam 15.40. Baik. Nah, setelah itu, kalau Bapak Ibu mau menambahkan pembatasan yang lain, misalnya mahasiswa baru bisa mendownload materi ini ketika
jika mahasiswa tersebut sudah mengisi absen. Jadi yang tidak mengisi absen tidak bisa mendownload materi ini. Bisa, kita tinggal klik lagi tambahkan pembatasan. Kita klik yang paling atas, Activity Completion. Nah, silahkan dipilih. Di sini ada beberapa pilihan kalau kita klik. Nah, misalnya daftar hadir ya. Jadi saya klik daftar hadir. Nah, ini pengaturannya adalah mahasiswa nggak bisa download materi ini kalau dia belum mengisi daftar hadir. Nah, kemudian saya akan masuk ke activity completion yang di bawah ini. Ini ada keterangannya di video saya yang sebelumnya, Bapak Ibu. Di sini saya rubah menjadi show activity. Kenapa? Supaya saya tahu siapa-siapa mahasiswa yang mendownload materi ini. Jadi kalau activity completion ini kita aktifkan, maka otomatis kita akan bisa melihat mahasiswa yang mana yang mendownload dan tidak mendownload materi yang kita masukkan. Nah, ini setelah itu kita turun dan simpan dan kembali ke kursus. Nah, baik, ini sudah kembali ke kelas kita. Nah, ini dia materi yang kita upload tadi. Materi pertemuan kelima ini baru akan bisa terbuka setelah tanggal 16 Maret pukul 15.40 dan setelah mengisi daftar hadir. Nah, ini. Jadi kalau mahasiswa nggak isi daftar hadir, dia tidak akan bisa mendownload materi ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan yang lain, kelas yang lain caranya sama, silahkan diikuti saja langkah-langkahnya. Jadi kalaupun misalnya perkuliahan Bapak Ibu di 2 minggu yang akan datang, 3 minggu yang akan datang, kalau mau di-upload sekarang, bisa. Silahkan diatur jadwalnya seperti biasa. Baik ya Bapak Ibu ya, saya rasa sudah cukup jelas untuk tutorial menginput materi yang dijadwalkan. Caranya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya kalau Bapak Ibu mau mengimpor materi kuliah Bapak Ibu dari kelas yang lain ke kelas yang lain lagi. Jadi misalnya seperti ini. Ini saya punya dua kelas manajemen keuangan kelas A3 yang ini dan ada kelas manajemen keuangan B3 yang ini. Tentu saja materinya sama. Jadi kalau misalnya saya tidak membawa laptop atau misalnya saya mau menginput materi pakai handphone, itu sangat memungkinkan saya menggunakan fitur impor materi kayak gitu. Jadi di sini sudah ada materinya. Di kelas A3 sudah ada materinya, tapi di kelas B3 belum. Maka saya tinggal masuk ke kelas B3 seperti ini, kita klik dulu. Jadi Bapak Ibu silahkan dibuka kelasnya yang mau dimasukkan materinya. Nah, setelah itu kalau sudah muncul, kita tombol yang hijau, yang gear ini, kemudian kita pilih impor di bagian kursus. Impor yang ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik. Nah, setelah kita klik, di sini akan muncul nama kelas-kelas kita. Jadi semua kelas kita tuh dari semester-semester lalu juga akan muncul di sini. Kalau ternyata kelas yang kita mau ambil materinya itu tidak muncul, ya, jadi silahkan diketik di sini. Misalnya manajemen keuangan 2 ya, karena tadi saya mau impor materi manajemen keuangan 2. Nah, di sini akan muncul ada 2 kelas. Saya mau mengambil materi dari kelas A3 Bapak Ibu yang ini. Karena kelas B3 ini adalah kelas yang terbuka sekarang. Jadi ini tinggal kita klik, kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Ini adalah beberapa pilihan, tapi bisa kita skip saja, kita next saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah materi atau muatan-muatan di kelas A3 tadi yang saya mau impor materinya.
Jadi saya tinggal pilih di sini saya mau yang mana saja nih. Kalau kita tidak mau tinggal kita jangan hapus saja kliknya. Jadi saya tidak akan ambil yang ini yang bagian umum, kemudian tidak akan saya ambil ini yang pertemuan 1, pertemuan 2 juga tidak akan saya ambil. Yang akan saya ambil adalah pertemuan 5. Pertemuan 5. Kalau pertemuan 6 sampai terusnya kan memang belum ada materinya. Tetapi untuk judulnya sudah ada dan memang sama. Jadi saya tidak perlu hapus centangnya. Ini saja yang saya centang, materi pertemuan 5. Atau kalau misalnya ini mau dihapus juga boleh. Sorry, bukan ini, tapi ini yang lain-lain. Kalau misalnya mau dihapus, tidak ada masalah. Kalau mau diambil semuanya pun juga tidak ada masalah. Intinya adalah kita centang saja apa yang kita mau ambil dari kelas ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya mau mengambil materi di pertemuan kelima. Saya tinggal klik next. Nah, ini kita akan lihat apakah kita mau include bloknya, atau include filtersnya, atau kalendernya. Kalau misalnya tidak mau dimasukkan, tidak apa-apa. Tapi kalau saya sering skip saja. Nanti saya baru atur manual. Kita next. Ini kita klik perform import. Silahkan diklik. Nah, setelah itu biasanya kenapa tidak berhasil? Karena di bagian ini kita lupa mengklik lagi lanjut. Pokoknya ini diklik saja terus next, next, next. Nah, sudah selesai. Kita akan lihat di pertemuan kelima. Apakah sudah ada materinya? Sudah ada Bapak Ibu. Jadi ini adalah materi yang tadi saya ambil dari kelas lain. Ya, caranya seperti itu. Nah, kalau misalnya di semester depan, tipsnya adalah kalau Bapak Ibu punya misalnya ada lebih dari satu kelas yang sama atau mata kuliah yang sama. Misalnya mata kuliah manajemen keuangan seperti ini, tapi ada 3 kelas, misalnya ada A3, ada B3, kemudian ada C3 misalnya kayak gitu, ada B4 misalnya kayak gitu ya. Nah, bikin dulu satu kelas, Bapak Ibu bikin dulu satu kelas yang semua materinya lengkap Bapak Ibu. Melengkapi dulu materinya sampai pertemuan terakhir. Kalau sudah punya soal UAS, silahkan diinput sampai soal-soal UASnya. Kemudian setelah selesai satu kelas Bapak Ibu bikin, silahkan bikin 2 kelas kosong dengan mata kuliah yang sama. Jadi anggaplah yang dibikin tadi itu kelas A3, berarti kita masih harus bikin lagi kelas B3 dan B4 misalnya. Tapi B3 dan B4 ini dikosongkan saja. Nanti tinggal kita gunakan cara yang tadi, diimpor materinya dari kelas A3. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Jadi tidak perlu kita menginput satu persatu setiap minggu lagi seperti ini, tetapi kita tinggal menginput di awal pertemuan untuk full satu kelas, lalu silahkan bikin kelas kosong lainnya, kemudian diimpor materinya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadwalkannya, jadi kan materinya sudah terinput nih. Terus ini ternyata saya mau jadwalkan, kita bisa ubah di sini Bapak Ibu. Ini kita klik, kemudian kita ubah pengaturan. Nah, di sini akan muncul aturannya. Misalnya Bapak Ibu mau merubah tanggalnya. Kita tidak mau tanggalnya hari ini, saat ini. Kita mau dia terinputnya itu nanti di anggaplah minggu depan atau besok misalnya. Kita tinggal ikuti langkah yang tadi. Kita klik pembatasan akses, kemudian kita klik date-nya. Silahkan ditentukan tanggalnya di sini dan jamnya. Lalu misalnya ya di tanggal, anggaplah tanggal 16, nggak apa-apa. Tanggal 16 misalnya di jam 9.00. Jangan lupa kita klik activity completion-nya. Ini shows, jadi sudah sama pengaturannya supaya kita bisa tahu mahasiswa mana yang mendownload dan tidak. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti Bapak Ibu. Yang tadi kita impor dari kelas yang lain sudah ada di kelas ini dan sudah terjadwal di tanggal 16 Maret di jam 9.
Untuk jadwalnya kan silakan Bapak Ibu menyesuaikan saja ya sama kelas masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya harap mudah-mudahan video kali ini bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas kita bersama, yaitu mengajar melalui daring untuk semester ini. Ini juga kalau di kelas saya di sini saya masukkan link grup WhatsApp, kemudian ada link Google Classroom karena ada beberapa mata kuliah yang saya dukung juga menggunakan Google Classroom. Jadi langsung saya masukkan di sini, kemudian saya enroll semua mahasiswa yang ada di Simpadu. Jadi otomatis mahasiswa itu langsung klik ini saja untuk bergabung di grup WhatsApp. Seperti itu cara saya memudahkan mahasiswa biar tidak ada lagi alasan mereka susah mencari dosennya misalnya atau susah mencari grup WhatsApp-nya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan kali ini saya bisa sharing lagi ke Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada request untuk video tutorial di Kalam, bisa tuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya bantu untuk membuatkan tutorialnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.